Itu mereka butuh Godland untuk bisa bertahan. Violet. Iya, Brody sebenarnya. bisa sebenarnya. Tadi aku mikir sebenarnya Violet bisa ambil Chow. Cuma kayaknya mereka butuh yang bisa instan loncat ke belakang sih. Ya Esmeralda salah satunya. Brody dan bisa. Brody untuk Enigma. Iya. Iya. Kalau mereka mau. Atau mungkin kalau misalnya mereka muncul belakang, main Cloud. Cloudnya taruh di mana? Cloudnya Godling. Buat Enigma maksudnya. Main Purify ya? Berat juga loh. Berat ya? kalau Berat. Purify. Mending Brody. Oke, Brody. Hah. Dengan tone apart memory berarti ya, plus sisi yang dimiliki sama Brody juga kan? Iya, karena kayaknya agak berat, kasihan juga ya kalau misalnya nanti si siapa namanya? Si siapa? Eh, Eevee. Si Si Tal. Valenari, siapa? Valanir. Valanir lagi. Siapa? Yang ini namanya Navaleri. Navaleri. Oh, Navilera. Navilera, Astagfirullah. astaga. Navilera. Navilera pakai cloud kasihan. Pasti terejam-ejam, apalagi Iya, ketemunya Popol. Yes. Itu bakal di-poking dari awal, nggak bakal dikasih main, pasti di freeze lane. Dan apalagi Cloud itu hero di late game, ketika early-nya udah nggak dikasih main, di late game bakal lebih sulit. Oke. Jadi kayaknya mending Brody. Ambil main yang lebih aman ya. Ya. Brody juga dari segi jarak juga range-nya masih bisa untuk ngepok-ngepok aja. So kita mau melihat seperti apa best of 3 series kita di grand final. Langsung saja masuk ke dalam lane of down. Ini dia game yang pertama. Alright, grand final untuk menentukan siapakah yang akan berhasil mendapatkan satu slot menuju ke arah grand final. Let's go. Dinamakan di kolom komentar tentunya untuk hashtag EVOSR atau hashtag tadi apa Star Align. Star Align. Wow. Dan kita melihat Align apa sih tentunya bahasa Indonesia-nya? Align tuh bukannya berbaris ya? Bukan ya? Iya sih, rapi. Rapi ya? Atau bersinar mungkin ya, Bintang. bersinar. Yes. Dan Tal dengan Akainya, ini Pika, oke. Dengan Popol Kupa, ingat ya Pika ini selalu mainnya objektif. Jadi dengan Popol Kupa dia harusnya dia bakal lebih enak banget untuk ngedapetin, lihat, ngecicil-cicil ngepok ke arah Navilera. Tapi Navilera juga punya range yang cukup ya. Jadi masih bisa untuk ngecicil ke arah Pika dan Tal kali ini, first blood kah? Ada bite them Kupa dan satu hit lagi ternyata masih bisa di backup oleh seorang Pixie kali ini. Permainan yang baik dari Enigma Galaxy kali ini mencoba untuk mengcover ke area bawah. Oh, Picard mundur, tidak ada di sana Kupanya dan berhasil diamankan oleh seorang Tal. Picard berdoa terlebih dahulu agar Kupanya kembali hadir ke line of down. Hampir saja first blood didapatkan oleh seorang Tipis Pika atau seorang Navilera, tapi ternyata masih ada flicker yang tepat. Bener-bener tipis itu kalau misal dilihat kayaknya udah hampir gelap semua ya health bar-nya. Iya sih, tipis sih, itu udah mengerikan banget. Dan untuknya masih bisa di cover dengan sangat-sangat baik oleh Enigma Galaxy dan kali ini juga Karamel. Oke, ngelihat satu pemainnya itu Alin yang bakal coba untuk nyebrang dan langsung dengan satu Bushido kill dari Karamel. First blood didapatkan oleh EVOS Lynx. Dan tidak ada black juice di sana nampaknya dari seorang Alin masih level 3. Belum. Dan Violet di depan sana, Crunchy bakal coba dihajar dengan ada Thomasnya dan mencoba mensecure di posisi Pit. Turtle di arah top lane. Karamel dapatin jungle juga dan kemungkinan besar akan mendapatkan satu buah Turtle harusnya, dan lihat dibalikin kembali. Karamel berani sekali menantang keributan atas seorang Milin. Akan coba untuk mengadu retribution di sini nampaknya. Lihat 4 versus 4. Siapakah yang berhasil mendapatkan Turtle, tapi nampaknya bakal coba dipasang Violet. Down 3 versus 4 kali ini, pertarungan tidak cukup adil. Tapi reward manipulation, Crunchy, zero kill. Dibuka begitu saja. Vengeance berhasil tumbangan, tapi Karamel di sisi lain udah satu bar retribution. Diamankan dengan sangat indah from Milin. Distraction yang dilakukan atas Crunchy. Violet dan juga Crunchy ditumbangkan, tapi keuntungan di tangan dari Enigma Galaxy dengan adanya satu buah turtle yang diamankan. Oke, turtle berhasil diamankan dan kali ini pemain-pemain dari Enigma Galaxy mereka kayaknya harus agak sedikit ini nih ya, mungkin agak buying time juga ke arah seorang Navilera. Plus ini kan bakal apa ya, Alin butuh banget juga sih namanya item di sini yang dimana dia butuh yang namanya slow effect tambahan dengan Ice Queen One dan bahkan Meilin. Dengan rotasi yang dibawakan sama Meilin ini juga menurut aku penting banget karena posisi bawahnya Vika ini udah terlalu free karena terlalu di babysit oleh seorang Tal. Jadi harus ada zoning yang dilakukan oleh Enigma Galaxy ke area bawah.
Sudah mulai ditunggu kali ini Meilin udah mulai mencoba untuk menzoning dan pemain-pemain dari EVOS mereka bakal coba mundur terlebih dahulu. Tahu bakal coba ditinggal begitu saja tapi akan ada cutting minion di area bawah. Hal yang sama akan dilakukan oleh seorang Pika kali ini. Alright, tapi di sisi ini lihat Caramel is coming. Informasi telah diberikan, Pixie mendeteksi adanya kehadiran dari serang ninja. Tapi lihat dari Navilera mencoba untuk bertahan. Seorang bot member dikeluarkan tapi Pika masih mau lebih. Navilera down. Di bottom lane flicker ke arah belakang dan berhasil diselamatkan seorang Lipi. Lipi save the day. Dan bahkan lihat Pixie terperangkap di sana dan Baitam Kupa. One last hit. Nggak bisa menumbangkan seorang Pixie. One last hit. Ternyata tidak keluar. I miss you here. Tapi ini dari kedua tim ya, aku bisa bilang cover mereka bagus banget sih. Sama-sama bagus. Sama-sama bagus. Tapi Lipi tadi dengan posisi dari satu buah real world manipulation ya, benar-benar bisa membuat seorang Melee dan juga Navilera terperangkap di sana. Tapi nampaknya Navilera yang harus tetap menjadi korban selanjutnya. Betul. Bahkan Turtle akankah terjadi perebutan kembali ataukah akan dilepaskan begitu saja oleh seorang Caramel, tapi Caramel tidak mendeteksi adanya Crunchy di depan sana. Tal is coming dan kali ini bakal coba diusir begitu saja. Caramel kepentok dan satu buah retribution diamankan. Yes, betul sekali. Retribution diamankan untuk mendapatkan satu buah purple buff. Tandanya Turtle dilepaskan, direlakan, diikhlaskan oleh tim EVOS Link. Diikhlaskan dan berhasil untuk diamankan oleh seorang Meilin kali ini. Sementara ada satu buah shadow kill yang sudah dilontarkan oleh Caramel mengarah ke arah seorang Alin, namun Alin tidak akan mudah ditumbangkan di area midnya. Sementara di area bawah akan ada pertukaran turret 1-1 dari sisi god lane ya. Oke, dan terima kasih buat kawan-kawan yang menyemangati Oji. Semangat nge-cast ya Momochan, semangat nge-cast ya, makasih banyak ya guys ya. I love you guys, I love you, I love you. Be careful, itu panas dalam. Karena tadi iklan nih Mas Panji nih, bahaya. Loh, di depan handphone mulu. 17 tahun, nggak ngerti. Tapi udah mulai back to the game kali ini. Navilera dengan satu buah tahun rapat memori. Masih belum bisa untuk menumbangkan Tal di area mid-nya. Sementara pemain-pemain dari Enigma udah mulai berkumpul di area mid kali ini. Semuanya bakal langsung di-fight. Dibuka Navilera udah tumbang terlebih dahulu. Tapi ternyata masih bisa dibalikin keadaannya. Ada pertukaran 1-1 dan bahkan kali ini shadow kill yang connect dari seorang Cipio. Kali ini mencoba untuk menumbangkan pemain-pemain dari Enigma Galaxy. Tapi ternyata Cipio dibalikin keadaannya. Violet mencoba untuk mundur terlebih dahulu. Meilin kali ini masih bisa untuk menahan dan bahkan Alin terlalu free di area backline-nya. Lipi mencoba untuk menahan, nge-clear minion secepat mungkin, tapi Crunchy kali ini gak mau memberikan kesempatan untuk seorang Lipi. Langsung mundur dengan adanya satu buah sprint dan bahkan cukup saja dua pemain yang tumbang di area mid dari EVOS Lynx. Lihat momentum yang masih bisa dinetralisir oleh para pemain dari tim EVOS Lynx. Kali ini lihat Alin mencoba untuk menjaga purple buff yang dimiliki dari para pemain dari tim EVOS Lynx. Bakal coba dipaksa tapi Tal akhirnya mendapatkan, tapi ternyata tidak ada heavy spin di depan sana. Caramel is coming. Memilih untuk mundur mendapatkan purple buff terlebih dahulu. Oke. Dan ini kalau kita ngeliat ya dari Navilera, dia bener-bener gak ragu untuk ngeluarin satu buah tahun rapat memorinya hanya untuk ngepok aja. Selama Talnya udah kepok, ini dia bakal mundur lagi, dia bakal sabar lagi. Dan siapapun pemain dari EVOS Lynx yang kena pok sampai bener-bener low banget, mau gak mau mereka harus recall. Daripada mereka yang bisa ditabrak balik sama Enigma Galaxy, karena komposisi draftnya mereka ini adalah hero tabrak semua. Kayak Meilin yang bakal coba untuk ngerusuk arah depan, Crunchy juga, Pixie plus juga ini bakal bahaya, tapi ternyata Alin yang sendirian. Hampir aja Alin bisa di payoff, namun masih ada Black Shoes. Dan ini akan menjadi informasi yang cukup penting untuk EVOS Lynx. Sementara Crunchy yang berhasil untuk menyelamatkan hidup seorang Alin karena sempat dibagi dari kuat shadow killnya. Tapi untungnya kali ini ada informasi yang diberikan, tidak ada hanya satu buah Caramel dengan shadow kill. Menuju ke arah depan sana, mencoba untuk mengadu retribution, mencoba di take cover. Ada melee, tapi ternyata kali ini Caramel seorang diri dan retribution di shot point. Caramel cannot survive. Caramel gak bisa bertahan, dia harus meleleh kali ini. Dan bahkan di depan sana Violet mencoba untuk bertahan, melihat damage yang diberikan dari seorang Alin terlalu sakit, membuat lumpuh Violet dan juga Caramel harus down. Momochan, dengan adanya dua hero penting dari EVOS Lynx ditumbangkan, dengan adanya pertukaran Turtle doang, is it worth it? Oh no, ini gak worth it banget sih karena Caramel yang tumbang plus Violet yang butuh banget item defensif untuk diaramin sampai late game-nya. Ini jadi bulan-bulanan dari Enigma Galaxy dan bahkan Pika sama Lipi ini juga mau gak mau harus recall mundur karena mereka udah bener-bener low banget.
gila banget sih. Dan kita ngelihat fighter yang benar-benar kuat banget di tangan Nigma Galaxy. Ini yang benar-benar menangin tim fightnya karena dengan adanya satu buah resource skill di mana Pixie ngebuka dengan Guiding Wind, ini bisa ditabrak balik sama EVOSLING. Dan bener. posisinya Karamel ini dia bakal kejepit tentunya dengan ada slow effect dari Alin. Yes, bener banget. Tapi lihat purple buff-nya dari seorang Karamel bakal coba dijagain kembali. Kita lihat dari jungle-nya ada 5.000, sedangkan Karamel tertinggal 500 perak rupiah. Dan para pemain dari tim Nigma Galaxy kali ini mencoba untuk mengamankan posisi, mencoba untuk melakukan sedikit kerusuhan, tapi nampaknya Alin muter balik, mengurungkan niatnya, melihat potensi itu akan membuat mereka celaka. Akhirnya mereka mengurungkan niat tersebut dan memilih untuk mencoba melakukan clear minion terlebih dahulu sebelum ada tim fight kembali di arah Lord Momot. Yes, dan kali ini EVOSLING mereka tertinggal satu buah turret dibandingkan dengan Nigma Galaxy yang udah mulai ngepres nih ke area dari jungle EVOSLING sendiri. Sementara dari area bawahnya ini Navilera yang bakal coba di cover oleh Pixie, mencoba untuk bermain lebih objektif. Sementara sudah tidak akan ada satu buah turnamen memori, tapi di area midnya Alin yang bakal coba dikejar kali ini. Masih punya Black Shield tentunya dari seorang Alin, tapi Karamel bakal coba untuk ngepok-ngepok aja. Mencoba untuk memukul mundur, setidaknya Alin bakal coba untuk bertahan sedikit lebih lama. Karena mau tidak mau ini Alinnya dia bakal simpan Black Shield, tapi dia mendingan relain recall-nya untuk balik sebentar. Karena pemain-pemain dari Nigma Galaxy sesuai yang aku udah pernah bilang, Nigma ini bagus di area follow up, tapi kali ini Tal bakal coba untuk mengelok karena Navilera di follow up dengan cukup cepat dari seorang Karamel. Gila Tumbang ya. satu pemain. Heavy spin-nya. Iya. Saya menyebalkan itu sekarang ya. Iya, Itu kalau banget mungkin sih. Hurricane Dance udah lepas itu. Terlalu jauh soalnya Karamel ya. Lipi dong yang mau follow up, ya kan? Tapi ketika langsung ada Karamel masuk dengan quad shadow, langsung masuk ke dalam belakang, langsung kena shuriken, langsung down. Dan untungnya Karamel masih menahan dengan shadow kill yang dia miliki. Bahkan dengan adanya tertinggal satu hero dari tim Nigma Galaxy, malah mereka yang berani ngebuka. Ini salah satu keputusan yang cukup berani kalau bisa aku bilang ketika mereka melihat potensi musuh 5 fight secara full. Dan mereka malah yang berani ngebuka, sedangkan Navilera mereka masih ada di arah belakang. Tapi untungnya tidak disambut dengan baik oleh EVOSLING. Dia merelakan begitu saja. Baiting yang dilakukan tidak mau di follow up lagi. Gak mau di follow up Gak ya? mau di follow up, gak mau terlalu terburu-buru. Lebih memilih untuk memantapkan diri kayak oke, kita clear dulu, kita sabar dulu. Tidak boleh terlalu terburu-buru. Kayak lebih disiplin ya dia mainnya ya. Jadi nggak terlalu blunder juga, tapi kali ini lihat udah ditabrak, langsung lock lagi ke arah Navilera. Tapi permasalahannya kali ini masih cukup jauh posisi dari seorang Karamel, dan kali ini tidak ada heavy spin dari tangan seorang Karamel, langsung mundur serentak EVOSLING. Sementara ada satu buah Swing Eagle connect ke arah seorang Pixie, dibuka begitu saja oleh seorang Lipi, tapi Lipi berhasil untuk diusir pergerakannya dengan satu buah knockout strike. Pixie berhasil tumbang di atas Karamel, tapi ternyata shadow kill yang bakal coba dibagi oleh ketiga pemain ini membuat seorang Karamel tentunya tidak bisa kembali dengan cukup mudah. Lagi-lagi Molten Sight dari seorang Crunchy yang mematahkan pergerakan dari seorang Karamel. Yes, masalahnya satu hal ini kita lihat di sini, Karamel memilih ke arah Pixie terlebih dahulu yang keras, dan sedangkan Navilera masih punya Wind of Nature. Dan Karamel satu hal, dia udah nggak punya Quest Shadow lagi. Dia nggak punya Quest Shadow lagi untuk bisa mundur dan nggak bisa dijemput. Iya. Dia nggak bisa dijemput sama Lipi, dia nggak bisa dijemput sama Pika, yang ada malah Pikanya tumbang atau ngeluarin soft skill kalah flicker, dan itu akan merugikan dari tim EVOSLING itu sendiri. Menurut aku Tal harus ngebukanya tunggu ini sih, mungkin tunggu ada follow up yang cepat dari EVOSLING, karena tadi dia ngebukanya tuh sebenarnya udah oke. Dari heavy spin-nya itu connect ke arah Navilera, tapi permasalahannya Karamel nih lagi on the way tadi dari area river. Jadi ketika heavy spin-nya udah selesai, dia nggak dapetin timing untuk mundur terlebih dahulu dan untuk nge-follow up. Jadi agak sedikit terlambat momentumnya, dan kali ini dari Karamel mencoba untuk rusuh ke arah seorang Alin yang mencoba untuk mengambil purple buff. Sementara Lord nih yang bakal berjalan di area bawah. Mengerikan Nigma Galaxy mengamuk kali ini, bahkan EVOSLING sekali ini nampaknya tidak bisa meredam di Lord sebelumnya, tapi lihat Navilera terperangkap lagi dan kembali lagi. Dia harus hilang dengan satu buah Tal. Heavy spin yang selalu on point, heavy spin yang selalu meresahkan rakyat Nigma Galaxy. Tal ini harus diwaspadai, harus diantisipasi, yang dimana benar-benar harus bisa dibekuk Talnya terlebih dahulu. Dan terima kasih buat kalian semuanya, kita tutup Provok dengan hashtag Oji Jomblo. Yes. Ya kan, udah langsung aja hashtag Oji Jomblo dibanjirkan di kolom komentar dibandingkan ada provokasi dan menjelekan satu sama lain. Ingat, yang jelek hanya saya.
Enggak dong, yang jelek cuma yang caper-caper doang Ji. Oji kan nggak caper, Oji kan nggak provok. Jadi Buktinya Oji aku makan tadi, aku caper banget. lapar. Oh ya salah, sorry. Emosi jiwa saya ya. 3 hari lagi ketemu. Dan kita akan melihat tentunya dari Enigma Galaxy yang bakal coba untuk mereset lagi kali ini. EVOSLINK yang menurut aku mereka udah mulai mulai ini sih, aku bilang mungkin kehilangan tempo permainannya karena udah mulai nggak sinkron nih. Mungkin dari inisiasi dan juga eksekusi dari kedua roamer dan juga jungler. Jadi harus diperbaiki cepat mungkin dari EVOSLINK. Dan Violet udah punya satu buah Enchanted, udah punya Dominance Ice. Dan kali ini dia bakal, dia udah punya satu buah Oracle. Dan masalahnya Crunchy kali ini, masih bisa ditahan, masih bisa dipukul mundur Tal. Tidak akan ada eksekusi dari Tal yang cukup overcommit. Karena dia bakal coba untuk menangkap ke arah target yang lebih tepat menurut aku. Karena Crunchy bukan target yang baik sih. Tapi Karamel udah dapetin satu buah para pembuffnya, Karamel standby in position, tapi lihat stacknya nyala di Karamel. Untungnya stacknya cuma hanya 1, kalau tiba-tiba tadi stacknya ada 4 di Karamel, nggak sengaja dia di dalam rumput kan lumayan bro. Iya makanya. Boncos juga tuh. Perih juga tuh, karena ini turn apart memory aja. Benar. Dari Navilera. Ya oke, tapi kali ini lihat para pemain dari tim Enigma Galaxy, mereka coba untuk berkumpul di arah Pip Lord. Dari EVOSLINK masih mempertahankan, masih coba untuk meredam permainan yang dimiliki dari tim EVOSLINK. Dan bahkan Enigma Galaxy mau coba untuk dapetin satu buah Lord kembali. Lord kembali bakal coba diamankan, bakal coba dihajar. Apakah kali ini berhasil atau tidak, kita tunggu jawabannya sesaat lagi hanya di Lane of Dawn. Dan di Lane of Dawn tentunya kali ini Crunchy. Bakal coba untuk melahan semua damage yang keluar dari EVOSLINK dan bakal coba ditahan begitu saja. Crunchy dengan satu buah Inferno-nya tidak mampu bertahan, masih bisa bertahan ternyata Crunchy masih cukup tebal. Dan bahkan kali ini dibalikin keadaannya oleh Enigma Galaxy sementara di area depan. Violet bakal satu versus everybody, tapi kali ini masih bisa ditarik ulur oleh kedua belah tim. Crunchy yang udah low bener-bener harus balik, tapi di sisi lain Meilin bakal coba untuk ngepok ke area Lordnya. Navilera berada di posisi yang cukup aman sementara. Ini akan menjadi tim fight yang cukup sulit dari EVOSLINK sendiri karena mereka nggak bisa untuk ngincer ke arah backline dengan begitu mudah. Ngeri banget, tamu saya Susah nggak tumbang banget. bro. Dan bakal di depan sana lihat Shadow Kill tadi keluarkan. Alin masih ada Black Shoes. Dan bahkan para pemain dari tim Enigma Galaxy kembali menabrak EVOSLINK. Alin still survive tapi Lepe bersama dengan Sal kali ini berhasil menutup dengan adanya 2 poin tambahan, tapi dibalikan kembali 2 versus 2. Apakah itu bisa bakal coba diamankan? Lordnya Crunchy down dan ini dia bakal diamankan oleh Oh my god, Enigma Galaxy Meilin dengan tenang berhasil mendapatkan Lord dan berhasil membuat hadiah untuk kawan-kawan dan dia berhasil pulang. OMG. Tapi kali ini Violet ternyata langkahnya masih bisa dihentikan dengan adanya Lord yang mulai bergerak ke area bawah dan gila kerat banget untuk grand final dari kedua belah tim di mana pertukaran tetap terjadi. Dan masalahnya Karamel yang tadi coba untuk ngecicil ke area Lordnya, ini bener-bener ditarik ulur sama Enigma Galaxy. Permasalahannya ketika Tal tadi udah jepit 2 pemain, Karamel tuh posisinya dia udah nggak punya shadow kill. Dia udah pakai duluan soalnya. Dan masalahnya itu Lipi pas ketika ngebuka, ini dari pemain EVOSLINK mereka nggak sempat untuk nge-follow up dengan cukup cepat. Dan bahkan masih cukup tebel di area depannya karena Meilinnya ini nggak gampang ditumbangkan. Yang paling mengerikan adalah di mana tadi Retributionnya dia di dalam posisi 2 versus 1 masih tenang loh. Itu yang berbahaya loh. Karena setenang itu 2 versus 1 gimana untuk 1 lawan 1? Di dalam kondisi terjepit tadi masih tenang. Iya sih, gila sih. Itu cukup berbahaya, tapi lihat Crunchy langsung berubah, langsung ada Shadow Kill dikeluarkan. Meilin tershutdown. Meilin kali ini harus tumbang di arah top lane, terlalu terburu-buru, masih mau lebih. Karamel jangan di 1-by-1 versus dari seorang Crunchy itu terlalu tebal, terlalu strong dan bakal bisa menimbulkan ketumbangan dan kematian. Tapi Navilera kali ini bisa berjalan dengan cukup banyak. Win of Nature tidak efektif untuk seorang Violet, dan bahkan jangan lupakan outside damage dari seorang Pixie malah di-sub oleh seorang Esmeralda. Nyami. Nyam dan bahkan dengan satu buah turn apart memory dari seorang Navilera tidak mampu bertahan. Karamel bakal coba untuk mengejar lagi-lagi poke damage dan permainannya sangat amat agresif dibawakan oleh seorang Karamel. Dia benar-benar tahu dia nggak bisa ngincer ke arah Tamus, nggak bisa ngincer ke arah Meilin. Dia incernya ke arah seorang Alin dan juga ke arah seorang
Pixie di sini. Tapi kali ini bakal coba dibuka lagi, satu buah real manipulation. Alin bakal coba ditahan, tapi ternyata Lipi bakal coba diacak-acak di area belakang, masih bisa di cover oleh seorang Pika. Tapi permasalahannya Crunchy kali ini begitu tebal dengan satu buah Inferno. Masih bisa untuk berjuang bertahan kali ini dari Enigma Galaxy di area midnya. Dan bahkan Evo Sling gak semudah itu untuk merontokkan pertahanan yang dimiliki oleh seorang Enigma Galaxy. Bakal coba dibuka lagi, kuat Shadow-nya konektal dengan ada heavy spin connect karena seorang Pixie, namun tidak banyak resource skill yang dimiliki oleh Evo Sling. Ini mereka harus balik sih. Mereka nggak boleh paksain teamfight di sini sih. Dia nyelamatin doang. Tadi dia nyelamatin Karamel, dia akan merelakan ke arah Purple Buff. Gila, Enigma Galaxy keras sekali dan bahkan Crunchy di garis depan. Vincent everybody mencoba menang semua yang diterima. Vengeance telah dikeluarkan, mundur ke arah belakang. Violet mencoba untuk menutup backline dan bahkan dikembalikan keadaannya. Tepepal berhasil diamankan dan bahkan kehilangan dua. Enigma Galaxy terkaget, terkejut, terheran-heran ketika Evo Sling membalikan keadaan dengan tiba-tiba. Bahkan Violet menuju seorang Pixie. Pixie menggunakan satu komplikasinya dan bahkan shadow kill-nya masih ditahan. Langsung ada Win of Nature. Mereka tidak mau load terlebih dahulu. Mereka mau turret. Mereka mau Purple Buff. Objective Gaming Israel. Objective Gaming karena tadi Purple Buff Karamel tuh sempet diambil sama Melin. Jadi ini kesempatan dia untuk balikin keadaannya, untuk nyolong lagi Purple Buff yang seharusnya masih bisa diamankan oleh kedua jungler. Dan kali ini lihat betapa keratnya di game 20 menit kita. Grand Final Israel dari kedua belah ladies team kita. Sementara Lord yang akan membuat dipok begitu saja oleh pemain dari Evo Sling. Tal bakal coba untuk bersedia nge-cover pemain-pemain dari Evo Sling, menzoning player-player dari Enigma Galaxy, dan kali ini sudah mulai dibuka. Dan bahkan rival manipulation juga kali ini bakal coba dipukul mundur Melin. Bakal coba dijauhin Retribution yang gak akan bisa dipakai, tapi dari Navilera tumbang dan bahkan Pika menumbangkan Melin. Lordnya masih bisa dikursi, tapi apakah dia bisa didapatkan? Didapatkan oleh seorang Karamel. Crunchy bakal baksain teamfightnya Violet di area depan 1 versus 2. Dan kali ini Crunchy dengan satu buah Inferno mencoba melahap ke arah seorang Tal masih bisa survive dengan ada immortality. Dan bahkan dari Lipi mencoba untuk mengusir Pixie kali ini, tapi Crunchy bakal langsung menahan pergerakan dari pemain Evo Sling yang mencoba untuk merusuh, dan Crunchy masih mau lanjutin team fight-nya. Dia bakal down dan Alin kali ini mencoba untuk bertahan. Bakal di shadow kill, namun ternyata Lordnya yang akan menggiring jalan masuk dari Evo Sling menuju ke area mid lane. Ternyata Lipi is aja betting. Lihat langsung ada reward manipulation. Black Juice kembali dikeluarkan. Fokus ke arah turretnya. Destiny dipecahkan dan lihat volley Tarbon. Unstoppable. Violet kali ini mengamuk di arah backline. Mencoba untuk menerobos ke arah base. Tapi lihat Navilera dan juga Milen kembali ke line up down untuk mengusir Evo Sling keluar dari kandang mereka. Keluar dari galaksi mereka. Gila, ini Lipi dan juga Violet. Kunci penting dari Evo Sling kalau masih dari one manipulation, ini tim fightnya bakal sedikit sulit buat Enigma Galaxy. Mereka akan benar-benar terhenti langkahnya, dan itu benar-benar momentum yang dimanfaatkan sama Violet plus sama seorang Karamel juga. Karena Pika statusnya di sini ya bakal berfokus untuk ngehancurin semua inhibitor turret terlebih dahulu dari Enigma Galaxy. Tim fightnya bakal ditarik ulur sama EVOS dan juga Enigma Galaxy. Gimana caranya sekarang Karamel dia benar-benar maksimalin shadow kill yang dia punya sebagai eksekutor, atau mungkin ngecicil aja ngepok biar pemain Enigma Galaxy ini nggak bisa nyerang balik gitu loh. Yes, mereka udah full item dari kedua belah pihak kecuali Pixie ya. Sama juga, Alin juga. Tapi ini masih bisa untuk menahan para pemain dari tim Evo Sling yang memiliki keuntungan cukup banyak, Momocha. Iya. Dan kalau dari segi net worth sih sebenarnya memang cukup jauh ya, tapi aku masih bisa bilang kayak Enigma Galaxy mereka udah punya damage yang cukup. Selama sisinya ini bisa masuk, mungkin mereka bisa numbangin ke arah Lipi duluan. Karena menurut aku kayak Lipi ini bener-bener megang kunci warnya sih. Plus memang Tal di sini butuh banget sih namanya heavy spin yang connect. Karena berkali-kali kita ngelihat dari Akai ya coba untuk ngelok ke arah Navilera itu susah banget. Karena di depannya bener-bener tebal banget. Kita lihat berapa kali Crunchy ini bener-bener nahanin semua damage dari Evo Sling. Dia bener-bener jadi samsak gitu loh, Ji. Iya bener banget, dia jadi bener-bener samsak, dia bener-bener digebukin habis-habisan, tapi itulah yang bisa dilakukan. Memberikan semuanya terhadap para pemain dari kedua belah tim ini. Dari Enigma Galaxy ada Crunchy sebagai tamengnya, Evo Sling juga mereka masih punya Tal, tamengnya Karamel yang tadinya dirugikan dengan Purple Buff yang hilang. Bahkan kali ini Karamel yang bisa mendominasi semua Purple Buff yang dimiliki dari Enigma Galaxy dan juga dari Evo Sling. Lord kali ini sudah dewasa. Lord
sudah pasti bikin kecewa untuk kali ini. Karena ingat, ini udah Lord yang berevolusi di menit ke 24 sebentar lagi. Tapi dengan adanya Enigma Galaxy kali ini, mereka masih coba untuk mengejar ketertinggalan mereka. Walaupun perbandingan 6.000 gold kali ini udah tidak terlalu berarti di menit yang kedua. Iya, betul. Betul, ini tergantung inisiasi setup team fight-nya untuk kedua belah tim. Dan kali ini Lord nih ya, sudah mulai dipok oleh pemain dari EVO Sling. Mereka bakal coba untuk ngebait dulu nih. Ngebait team fight yang bakal dibuka sama Enigma Galaxy. Tapi kalau Enigma Galaxy nggak mau lanjutin team fight, ini mereka bisa untuk nge-set up Lord-nya terlebih dahulu. Tapi Maylin udah mulai ketahuan terkena trap dari Popol Kupa. Dan bahkan kali ini sudah ada Spring Eagle connect dari seorang Pixie. Dan ada satu Oh, dapat! Oh, dapat dia talnya. Dia ada backline dan bahkan langsung di follow up dengan cukup baik. Immortality pecah. Dan bahkan di sisi lain pun Avilera tumbang kali ini. Immortality dari seorang Maylin juga pecah kali ini. Violet harus mundur terlebih dahulu. Bakal coba tarik ulur. Pika berhasil untuk ngedapetin Maylin. Tapi di sisi lainnya Violet harus tumbang. Tapi bakal dipaksain team fight. Dia bakal coba dikejar. Where are you going? Flicker udah digunakan oleh seorang Pixie. Masih punya Immortality. Caramel bakal coba untuk ngejar. Tapi EVO Slings, mereka mau main disiplin. Mereka mau dapetin Lord yang bisa didapatkan dengan cukup gratis. Karena Enigma Galaxy mereka kehilangan 2 pemainnya. Untung aja ini cuma dapetin 2 loh. Kalau ini dapetin 3, dia pasti di war straight push. Iya, bisa, Pasti di end. Dan kalau untuk ada ini kan mereka harus Lord lagi. Ini ada kesempatan untuk mereka melakukan defensif. Masih ada kesempatan. Kalau misalnya tadi nih tumbangnya 3 nih Pixie, wah itu bahaya banget sih. Oke, dan kali ini Pixie mencoba untuk mencari momentum tapi ternyata terkena item Kupa. We are angry juga dari seorang Pika. Gak punya Dan flicker. bahkan dari flickernya sudah tidak ada. Immortality pecah dari seorang Pixie dan hilang. Tumbang Pixie-nya di area river. Membuat EVO Sling kali ini mereka berhasil untuk dapetin Lord-nya. Dan bahkan Enigma Galaxy mereka harus reset lagi. Tapi ingat, EVO Sling mereka harus tahu Maylin dan juga Navilera ini udah mulai spawn. Nah ini masalahnya, mereka butuh 50 detik sedangkan Lord sudah melenggang bebas. 4 versus 5 bukan hal yang baik dan ini tidak boleh di-clear. Biarkan saja Lordnya ini menuju ke arah minionnya terlebih dahulu. Kenapa? Karena Violet masih jauh, Talpika juga masih jauh. Dan bakal coba dipaksa kali ini, tanpa memori telah dikeluarkan menuju ke arah belakang. Satu buah real world manipulation belum dikeluarkan. Tal masih coba untuk menahan satu. Crunchy menuju ke arah belakang menabrak semua backline. Tapi Tal mengcover dengan cukup baik. Memukul Crunchy menuju ke arah belakang. Fokus ke arah beca EVO Sling. Can you do it? Dan bahkan EVO Sling take the game. Number 1. Game yang pertama diamankan dengan keras, dipaksa lebih tepatnya. Ini sebuah pemaksaan yang terstruktur aku bilang. Gila.